Seringkali muncul pertanyaan di tengah masyarakat mengenai mengapa pelaksanaan acara adat maupun ritual keagamaan di wilayah Bayan, Lombok Utara cenderung mundur 2 hingga 3 hari dari kalender nasional. Hal ini kerap menimbulkan perdebatan bagi pihak yang belum memahami akar budayanya. Kepala Bidang Kebudayaan Dikbudpora KLU Raden Sawinggi memberikan penjelasan komprehensif untuk meluruskan persepsi tersebut. Menurutnya, masyarakat Bayan memiliki tata cara tersendiri dalam menentukan waktu yang disebut dengan kalender syariat adat Bayan. Sistem penanggalan ini merupakan warisan leluhur yang sangat berbeda dengan parameter kalender Masehi maupun kalender Hijriah yang digunakan secara luas saat ini. Perbedaan ini dipasarkan pada metode pengamatan benda langit yang sangat spesifik. Jadi kalau ada yang bertanya kepada orang Bayan misalnya, kenapa seringkali acara-acara agama atau acara adat yang berkaitan dengan acara agama itu selalu dia mundur 3 hari kadang 2 hari. Perlu dipahami bahwa dalam menentukan kalender adat itu orang Bayan punya tata cara tersendiri yang tidak sama dengan kalender Masehi, kalender Hijriah yang ada saat ini. Jadi kalender adat Bayan itu disebut dengan kalender syariat adat Bayan. Jadi bagaimana mereka menentukan kalender syariat itu, ada 3 hal yang harus dipahami. Bahwa yang pertama itu disebut dengan Sa'ling Maling. Jadi Sa'ling Maling itu adalah kalender penentuan tanggal 1 yang ditentukan tanggal 1-nya itu mengacu pada kondisi bulan yang belum kelihatan sama sekali. Jadi ada yang mungkin melihat samar-samar, tapi bulan itu sesungguhnya belum kelihatan nampak di permukaan bumi lah, seperti itu. Yang kedua adalah Sa'ling Penghita. Jadi tanggal 1 ditentukan oleh penglihatan, tapi penglihatan masyarakat itu tidak semua melihat. Jadi lebih banyak atau mayoritas masyarakat itu belum melihat sama sekali penampakan bulan yang ada di langit lah, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah Sa'ling Syariat. Jadi Sa'ling Syariat itu secara mayoritas masyarakat sudah melihat bulan, sehingga kalau dikaitkan dengan kalender adat Bayan maka yang digunakan adalah Sa'ling Syariat, sehingga seringkali dia mundur 3 hari lah dari kalender Masehi, kalender nasional kita saat ini. Dan itu didasari dengan sebenarnya hitungan Nusantara, hitungan para leluhur kita yang kemudian dalam menentukan kalender adat itu ditentukan dengan 2 cara. Yang pertama disebut dengan Surya Sangkala. Jadi Surya Sangkala itu adalah kalender atau penentuan tanggal dan bulan berdasarkan perputaran matahari. Dan yang kedua yang dipakai itu adalah Surya Chandra Sangkala. Jadi perputaran waktu berdasarkan peredaran bulan. Nah, ini hasanah yang kemudian terus-menerus dijaga, dan sebetulnya ini tidak perlu diperdebatkan ya tentang ini, karena ini memang hasanah dan itu menjadi pedoman penentuan waktu pelaksanaan adat istiadat yang ada di adat Bayan lah pada khususnya, dan Lombok Utara. Jadi ada beberapa yang memang sama dia, seperti misalnya di Sesaid misalnya itu menyebut kalender mereka dengan kalender Jango Bangar, tapi metodologi penghitungannya sama berdasarkan perputaran bulan itu tadi. Saya pikir ini yang dalam menentukan jatuhnya tanggal 1, kalender syariat mengenai 3 fase pengamatan utama. Fase pertama disebut sebagai Sa'ling Maling, di mana penentuan tanggal 1 mengacu pada kondisi bulan yang belum terlihat sama sekali atau masih samar. Fase kedua yaitu Sa'ling Pingit. Pada tahap ini penentuan tanggal 1 didasarkan pada penglihatan masyarakat. Namun mayoritas penduduk sebenarnya belum melihat penampakan hilal atau bulan di langit secara jelas.
Sedangkan fase ketiga yang menjadi standar utama adat Bayan adalah Sangling Sereat. Pada fase ini mayoritas masyarakat telah melihat penampakan bulan secara nyata dan luas di permukaan bumi. Sistem perhitungan ini berakar pada kearifan Nusantara yang mengenal dua metode sinkronisasi waktu, yaitu Surya Sangkala dan Chandra Sangkala. Surya Sangkala berpatokan pada perputaran matahari, sementara Chandra Sangkala berpatokan pada peredaran bulan. Khusus untuk penentuan waktu adat dan ritual, masyarakat Bayan dan Lombok Utara pada umumnya lebih condong menggunakan sistem Chandra Sangkala. Hal ini merupakan khazanah keilmuan yang telah dijaga selama berabad-abad. Dari Lombok Utara, tim liputan melaporkan.